Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali ya di YouTube aku. Nah, sekarang di tangan kita sudah ada yang namanya adapter Ugreen ya teman-teman. Ya mungkin adapter ini pasti tidak asing lagi deh buat teman-teman semua. Jadi kita nggak akan bahas ini kok, tenang saja ya. Kita akan bahas sesuai judul. Gimana sih supaya baterai health itu tidak cepat turun ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu dulu yang bahwasanya baterai health itu adalah keterangan baterai kita. Jadi teman bisa cek itu masuk ke pengaturan lalu tekan di tulisan baterai. Nanti teman-teman bisa lihat di situ kapasitas maksimum ya, atau seberapa sih watt sih, seberapa persen sih bisa masuk ke handphone kita waktu dicas teman-teman ya. Kalau misalnya di situ tertulis masih 100, itu waktu teman-teman cas iPhone-nya sampai 100%, itu yang masuk tetap 100 teman-teman ya. Coba deh yang masih 100% komen di bawah ya. Kalau punya saya sih masih 100 ini ya, karena saya terapkan cara yang mau saya bagikan ke teman-teman bentar lagi. Nah, kalau misalnya tertulis 80, 85, itu walaupun teman-teman cas sampai 100%, yang masuk ke handphone, yang ditampung oleh iPhone teman-teman itu tetap sesuai yang tertulis di situ. Jadinya iPhone-nya cepat kali habis baterai. Ini juga sering dibilang sama si orang yang paling sok iPhone teman-teman ya. Dia bilang iPhone cepat habis baterai, cepat boros gitu ya. Padahal dia beli iPhone-nya second dan dia tidak paham sama baterai health. Dia bisa jadi beli iPhone-nya di baterai health-nya 85 ya kan, 80. Waduh, itu kalau 80 diganti saja deh baterainya. Sudah nggak bisa itu ya. Kalau misalnya masih 90, 88 ke atas, 80 ke atas, apalagi 100, itu kayak saya ini saya masih 100, itu paling saya cas sehari, paling sore deh saya cas lagi ya. Baterainya full 100, saya pakai dari pagi misalnya, itu sore baru saya cas lagi teman-teman. Kecuali saya pakai untuk konten, itu baru cepat saya cas lagi ya, karena saya ngedit teman-teman ya. Nah, gimana nih supaya baterai health-nya tetap aman teman-teman, nggak cepat turun. Kalau misalnya turun pun paling turun 1% gitu ya, nggak sampai turun misal dari 100 turun terus 95 ya. Jadi caranya begini teman-teman ya, teman-teman perlu tahu lagi yang bahwasannya Ugreen ini adalah fast charging teman-teman, yang sehingga ketika dia ngirim daya ke handphone kita, itu akan buat handphone kita panas teman-teman, karena dia mengisi dayanya cepat banget gitu ya. Jadinya handphone kita panas. Nah, panas inilah yang buat baterai health itu jadi turun. Nah, berarti Ugreen ini tidak bagus, dan bagus teman-teman ya. Cuma cara kita gunakan itu yang salah teman-teman. Jadi cara gunakan yang benar itu teman-teman jangan cas handphonenya misalnya masih baterainya masih 50%, 40%, bahkan masih 70%, itu jangan dicas dulu ya. Tunggu dulu baterainya itu sampai keluar tanda mode daya rendah. Nah, disuruh nyalain mode daya rendah. Baterai lemah, nyalakan mode daya rendah seperti itu kan. Baru dicas, tekan mode daya rendah, dihidupin dulu mode daya rendahnya, lalu baru dicas teman-teman. Dicas sampai 100% ya. Gitu, jangan dicas dulu waktu 50. Nah, kenapa sih harus tunggu mode daya rendah begini teman-teman ya? Ketika mode daya rendah itu dinyalakan, kinerja handphone kita akan berkurang teman-teman. Jadinya dia akan lebih fokus, handphone kita cuma bekerja untuk menerima si arus yang dikirimkan oleh adaptor ini teman-teman. Jadinya yang terjadi cuma panas sedikit, bukan overheat. Apalagi panas banget teman-teman ya. Panas overheat, kalau panasnya sampai overheat itu bakal merusak, jangankan baterai health-nya yang rusak ya, semua bisa rusak kalau udah panas banget. Bahkan iPhone sudah ngirim kita biasa ngirim kita notifikasi yang bahwasanya matikan dulu iPhone-nya gitu kalau udah panas banget ya. Dan jangan teman-teman pakai main ya, jangan dipakai sambilan main ya teman-teman ya. Handphone iPhone-nya dicas begitu dipakai main game kayak itu pun dia bikin editing, itu jangan teman-teman ya. Jadi cas dulu sampai 100, namanya ini fast charging, jadi dia nggak bakal lama banget deh ngisi iPhone kita sampai full ya. Sabar dulu, itu nggak usah dimainin dulu handphonenya kalau dicas ya, karena itu biar iPhone kita lebih bekerja untuk menerima si arus ini ya teman-teman. Nah, kalau mode daya rendah nanti nggak dinyalakan, itu akan bertabrakan teman-teman. Handphone kita akan capek, karena ketika mode daya rendah itu dinyalakan, handphone kita itu aplikasi yang lain itu nggak bekerja kalau kita nggak tekan, misalnya kayak Instagram ataupun aplikasi lain ya, itu nggak akan bekerja dia, kecuali kita tekan. Misalnya ada orang kirim pesan ke kita, waktu kita tekan aplikasi tersebut, waktu kita buka baru deh pesannya masuk gitu, notifikasi. Kalau mode daya rendah nyala, itu tidak nyala, dia akan masuk terus, pokoknya dia bekerja terus di handphone kita. Si nyala handphone kita, iPhone kita itu akan bekerja terus.
ditambah bekerja, capek dia bekerja, ditambah panas sama dia lagi dicas ya, harusnya masuk 40%, keluar 10% gitu, jadi capek dia teman-teman. Jadi tunggu dulu deh sampai dia full ya, sampai di 80% mode daya rendah otomatis akan mati sendiri teman-teman ya. Kalau udah 80% ke atas itu nggak akan panas lagi kok ya. Kalau teman-teman terapkan seperti itu, casnya waktu sudah muncul mode daya rendah dinyalakan itu pasti lama deh turunnya ya. Bisa 2 tahun ataupun 1,5 tahun itu baru deh turun, paling nanti turun 5% gitu. Jadi baterai kita akan tetap hemat teman-teman ya. Jadi iPhone ini nggak sama dia kayak iPhone lain, handphone lain teman-teman ya. Dia ini iPhone ini lebih direkomendasikan buat orang-orang yang ya sibuk bekerja teman-teman. Dia pakai iPhone-nya cuma waktu penting-penting aja ya. Kalau misalnya konten kreator, nah dia pakai iPhone-nya itu waktu ngedit aja, waktu dia perlu aja buat TikTok juga ya. Jadi gitu teman-teman, nggak usah dipaksain kali ya. Nanti rusak teman-teman ya gitu. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Kalau mau diterapkan seperti yang saya bilang tadi silakan. Kalau nggak mau diterapkan pun tidak masalah teman-teman ya. Cuma saya sudah praktekkan, ini handphone saya udah hampir 4 bulan, baterainya masih 100%. Saya cuma pakai yang berat-berat itu paling edit video sama lihat-lihat TikTok gitu ya. Saya nggak pernah main game, saya nggak suka main game ya. Jadi semenjak saya terapkan seperti itu, aman-aman aja baterainya. Handphone yang nggak panas ya. Dan juga buat yang satu lagi nih, yang pakai case ya, case 30 ribuan ya. Case-nya emang bagus, harganya murah tapi case-nya bagus ya. Itu emang banyak kali laku ya. Tapi alangkah baiknya dibuka aja itu waktu dicas ya teman-teman. Itu nah case-nya. Kecuali teman-teman pakai case yang biasa ada bulat di belakang, pokoknya yang direkomendasikan lah oleh pihak Apple, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau case yang 30 ribuan nggak apa-apa, beli aja teman-teman case seperti itu. Cuma waktu dicas dibuka aja sebentar gitu ya. Jadi begitulah yang mau saya bahaskan kali ini. Jadi kalau misalnya mau terapkan silahkan ya teman-teman. Jadi videonya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.